Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wa latimma sabaq nasiril haqqi bil haqq wa lati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian mata kuliah pengembangan SDM, yang mana saat ini kita akan mengkaji tentang manajemen SDM dalam setting sekolah. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu tentang pengertian manajemen SDM sekolah. Pengertian manajemen SDM secara umum bisa diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mengelola sumber daya manusia yang memusatkan pada praktik, kebijakan, dan juga fungsi yang ada dalam manajemen untuk bisa mencapai tujuan suatu organisasi. Jadi manajemen SDM itu adalah pengelolaan terhadap sumber daya manusia ataupun pengelolaan terhadap SDM, yang mana nanti berpusat pada praktik, dalam artian adalah dalam bentuk pembelajaran atau pelatihan, terus kemudian berhubungan dengan kebijakan karena tidak akan muncul program-program pengembangan SDM tanpa ada suatu kebijakan, yang mana itu semua dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara bila dikombinasikan ke dalam sekolah atau pendidikan, manajemen SDM sekolah bisa diartikan sebagai suatu proses penanganan yang dilakukan pada berbagai masalah dengan ruang lingkup dan hubungan dengan pendidikan. Jadi di sini penanganan permasalahan yang ada hubungannya dengan pendidikan itu ditangani agar bisa menunjang berbagai macam aktivitas bidang pendidikan atau struktur organisasi yang ada untuk bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Jadi masalah-masalah yang ada pada pendidikan itu kemudian ditangani agar supaya apa? Agar supaya bisa menunjang penanganan terhadap masalah itu bisa menunjang aktivitas pendidikan dan juga struktur organisasi, agar supaya pendidikan dan struktur organisasi itu bisa mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa dalam melakukan pengembangan SDM kita itu perlu untuk kemudian mengetahui dan menilai kinerja. Penilaian dan juga pengetahuan terhadap kinerja nanti ada yang baik, ada yang tidak baik tentunya. Ketika tidak baik itu bisa menjadi sebuah masalah dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah sistem pendidikan, sehingga kemudian harus ditangani. Salah satu penanganannya mungkin dengan pelatihan ataupun dengan manajemen SDM. Pelaksanaan manajemen SDM sekolah. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan manajemen SDM di sekolah. Kira-kira gimana pelaksanaannya? Pendidikan atau sekolah merupakan bagian dari dimensi pembangunan. Di samping itu, pembangunan juga diarahkan serta memiliki tujuan untuk bisa mengembangkan sumber daya manusia. Jadi pengembangan itu dilakukan diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan ataupun melalui sekolah dengan kualitas tinggi agar bisa menunjang satu dengan yang lainnya dalam upaya pencapaian tujuan. Pengembangan SDM itu sendiri tujuannya apa? Agar supaya SDM-nya itu memiliki kualitas tinggi, sehingga kemudian bisa menunjang antar SDM satu dengan SDM yang lainnya. Selain itu, proses pendidikan juga berhubungan dengan berbagai macam upaya untuk bisa mengembangkan mutu sumber daya manusia. Jadi pendidikan juga merupakan upaya untuk mengembangkan mutu SDM.
Sementara manusia dengan mutu tinggi pada dasarnya sudah digambarkan serta dirumuskan dengan jelas dalam sebuah rumusan tujuan pendidikan yang searah dengan tujuan pembangunan. Jadi manusia yang bermutu tinggi itu sudah dijelaskan ya di dalam rumusan tujuan pendidikan yang kemudian juga searah dengan tujuan pembangunan. Oleh karena itu sekali lagi ya, pendidikan itu penting dalam rangka apa? Dalam rangka mengembangkan mutu SDM ya. Itu. Yang selanjutnya ya, proses manajemen sumber daya manusia di sekolah. Prosesnya seperti apa? Yang pertama adalah melakukan analisis jabatan. Nah, analisis jabatan itu apa? Analisis jabatan itu adalah kegiatan yang dilakukan agar bisa membantu pelaksanaan manajemen dalam proses rekrutmen ya, karena memang di sini terkait dengan jabatan. Rekrutmen tenaga pendidikan atau staf pegawai sebagai upaya untuk menyediakan kebutuhan SDM di lingkungan sekolah. Jadi dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM yang ada di sekolah biasanya akan melakukan rekrutmen ya, tenaga pendidikan maupun staf. Yang mana di situ harus dilakukan analisis jabatan. Misalnya jabatan apa yang kemudian diperlukan, kualifikasi apa yang kemudian dibutuhkan, terus kemudian nanti tanggung jawabnya seperti apa ya, job deskripsinya bagaimana. Nah, itu harus dilakukan yang namanya analisis jabatan terlebih dahulu dalam rangka proses manajemen SDM di sekolah. Yang kedua adalah selain analisis jabatan, yang kedua adalah seleksi pegawai. Seleksi ya pegawai ya dilakukan pada tenaga pendidik atau staf yang akan menjadi bagian dari lembaga atau sekolah. Seleksi dilakukan pada mereka yang memiliki kualifikasi sesuai. Jadi dalam rangka pengembangan SDM ya, yang kedua yang harus dilakukan itu adalah melakukan seleksi pegawai. Di dalam seleksi pegawai itu harus disesuaikan dengan kualifikasi yang dibutuhkan berdasarkan analisis jabatan tadi. Yang ketiga adalah orientasi dan penempatan. Bila proses seleksi sudah dilakukan, maka selanjutnya yang bisa dilakukan adalah melakukan masa orientasi atau pengenalan pada para pendidik dan staf mengenai segala macam yang berhubungan dengan lembaga tersebut, baik dalam hal kurikulum, kesiswaan, dan yang lain sebagainya. Setelah melakukan analisis jabatan, kemudian melakukan seleksi, yang selanjutnya adalah orientasi dan penempatan. Jadi para pendidik dan juga staf yang kemudian sudah diseleksi tadi, sudah diterima tadi, kemudian diberikan orientasi ya, yang berhubungan dengan lembaga tersebut. Agar supaya apa? Agar supaya pendidik maupun staf ya mengenal ya lembaga tersebut. Kemudian tanggung jawabnya bagaimana? Kemudian jenjang karirnya seperti apa? Jadi agar supaya dia bisa mengenal ya, setelah mengenal otomatis harapannya dia bisa bekerja secara profesional, bekerja secara baik, dan tentunya ya kinerja itu nanti juga akan berpengaruh terhadap kinerja lembaga. Nah, agar supaya tetap cepat beradaptasi juga ya kalau kemudian diberikan orientasi. Yang selanjutnya adalah pelatihan. Training atau pelatihan juga kerap kali dilakukan dalam sebuah sekolah atau lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan agar skill dalam kegiatan mengajar atau skill yang lain yang memang diperlukan oleh seorang pendidik bisa semakin terasa dan berkembang. Nah, setelah tadi melakukan seleksi, kemudian orientasi, yang selanjutnya agar supaya dia kinerjanya bagus ya, agar supaya selalu berkembang SDM-nya, maka dilakukan yang namanya pelatihan. Nah,
Pelatihan di sini ya untuk mengembangkan apa ya, sudah pernah saya singgung juga, yaitu untuk mengembangkan skill atau keterampilan, untuk meningkatkan pengetahuan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan atau ability. Nah, kalau kemudian skillnya sudah bagus, kemudian kemampuannya sudah bagus, kemudian pengetahuannya sudah bagus, lah tentunya ini juga bisa memajukan suatu lembaga atau institusi ya. Dan juga bisa juga ya, pendidik atau staf itu juga semakin terarah ya, dan juga semakin profesional dalam pekerjaan. Yang selanjutnya adalah mutasi. Proses mutasi atau pemindahan lokasi penempatan mungkin bisa jadi dilakukan sesuai dengan kebijakan sekolah atau lembaga pendidikan yang sudah ditetapkan. Jadi bisa saja dalam sebuah organisasi atau institusi melakukan yang namanya mutasi ya, yang awalnya jadi berada di kesiswaan kemudian ditaruh di kurikulum, yang awalnya berada di kurikulum kemudian ditaruh di keuangan, yang sebelumnya di keuangan kemudian ditaruh menjadi wali kelas, yang sebelumnya pembina OSIS ditaruh kepada kesiswaan ya. Mutasi ini dilakukan agar supaya apa? Agar supaya sekolah mencari kira-kira sosok yang layak dan patut untuk menempati suatu jabatan itu siapa. Selain itu, SDM-nya juga akan mengenal berbagai kegiatan, berbagai kondisi ya pada suatu jabatan. Yang selanjutnya ada promosi. Promosi merupakan salah satu hal yang bisa membuat staf atau tenaga pendidik bisa naik pangkat ke status jabatan dan tugas yang lebih tinggi. Jadi kenaikan jabatan baik staf maupun pendidik itu dinamakan sebagai promosi. Promosi dilakukan guna mendorong semua SDM yang terlibat dalam lembaga pendidikan berperan aktif dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi agar supaya kinerjanya bagus, agar supaya mereka berperan aktif ya, maka dilakukan promosi ben semangat ya dalam rangka bekerja. Yang selanjutnya gaji atau kompensasi. Ini merupakan jumlah uang yang diberikan kepada para pegawai baik itu staf maupun pendidik rutin setiap bulannya. Jadi imbal balik dari apa yang kemudian dikerjakan oleh para karyawan dan juga para pendidik ya, itu imbal baliknya adalah gaji atau kompensasi yang kemudian biasanya dibayarkan setiap bulan ya. Ini agar supaya apa ya, selain gaji atau kompensasi itu juga merupakan kebutuhan bagi SDM ya, gaji atau kompensasi juga merupakan penyemangat ya dalam bekerja. Gaji merupakan hak yang harus didapatkan dan kewajiban lembaga pendidikan untuk memberikan. Jadi tadi gaji itu merupakan hak yang kemudian diberikan atas jerih payah dan juga kerja kinerja yang sudah dilakukan oleh SDM tersebut. Itulah pembahasan mengenai manajemen SDM sekolah. Pada dasarnya tidak berbeda dengan pengaturan manajemen di lembaga lain. Namun ini akan lebih berfokus pada pengembangan pendidikan di dalam sekolah. Jadi tidak ada beda sebenarnya antara manajemen di sebuah perusahaan ataupun manajemen di sekolah. Ya ini bedanya tipis. Cuman hanya konteks lokasi saja yang kemudian membedakan, dan supaya kajiannya juga lebih berfokus pada sekolah, apalagi kalian adalah calon konselor pendidikan, tentunya harus tahu bagaimana cara melakukan manajemen sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekolah, karena kalian nanti juga bertugas untuk mengembangkan diri ya, baik pengembangan diri terhadap peserta didik maupun pengembangan diri terhadap kelembagaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan.
tetap jaga kesehatan dan semoga sukses selalu dan semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.